Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di pagi hari ini. Ini adalah Godzilla ya lur. Godzilla usia 5,5 bulan. Insya Allah sekitar itu 5,5 bulan. Posturnya tinggi. Hari ini kita tidak akan membahas tentang Godzilla, tapi saya akan sharing sedikit tentang hasil dari fermentasi pakan yang kita lakukan dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pemberian pakan, saya sebelumnya terlebih dahulu memberikan atau mengaplikasikan probiotik. Saya memfermentasi pakan dengan probiotik. Di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan pembuatan probiotik yang saya gunakan di kandang kami. Ini adalah probiotik kemudian plus asam amino plus suplemen organik dan AGP organik, serta beberapa rempah-rempah yang kita fermentasi jadi satu. Kemudian yang kedua adalah ini adalah bakteri Z yang juga sudah saya jelaskan pembuatannya di video-video saya sebelumnya. Jadi ini adalah pakan yang sudah saya fermentasi terlebih dahulu dengan menggunakan bakteri Z dan probiotik. Ini minimal sebetulnya, kalau kita ngomong minimal itu yang paling cepat ya. Paling cepat biasanya saya kalau kondisi keburu-buru mau berangkat kerja atau ada keperluan lain yang mendadak gitu, biasanya jika saya kehabisan pakan itu minimal saya melakukan fermentasi itu sekitar 15-30 menit. Jadi saya diamkan dulu 15-30 menit, setelah saya campur itu baru kemudian kita berikan ke ayam-ayam kita. Dalam pelaksanaannya sekarang ini pemberian probiotik yang saya lakukan tidak lagi saya campur di pakan dan air, tetapi saya aplikasikan semuanya di dalam pakan. Jadi probiotik yang saya gunakan itu probiotik dan bakteri Z itu saya campur, kemudian saya aplikasikan di pakan. Karena ada kemungkinan air sumur yang saya gunakan ini kurang bagus, jadi saya harus sterilisasi terlebih dahulu. Ditakutkan jika nanti pemberian bakteri Z itu saya lakukan di air minum, itu akan mempengaruhi efek dari fermentasi bakterinya. Jadi semua saya campur ke dalam pakan. Untuk
hasilnya, untuk hasilnya seperti yang kita lihat bersama, ini mungkin kotoran karena memang ayamnya cuma 2 ya, karena ayamnya cuma 2. Ini mungkin kotoran ada sekitar 3 atau 4 mingguan belum saya bersihkan. Tetapi kondisi dari kotoran itu kering ya, kering, kemudian mudah hancur, tidak berbau. Untuk bisa berhasil dalam fermentasi pakan sehingga menyebabkan kotoran itu bisa kering dan tidak bau, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hasil akhir dari kotoran ini, kotoran ayam saya ini biasanya dipergunakan untuk pemupukan. Tidak saya gunakan sendiri, tetapi biasanya, dan tidak saya jual juga, tetapi biasanya diminta oleh tetangga-tetangga saya untuk melakukan pemupukan pada buah atau pada jagung di sawah. Hasil yang didapat memang bagus karena kotoran yang dihasilkan ini cepat terurai, kemudian tidak menimbulkan bau, kemudian tidak terkandung bakteri patogen yang mengganggu ekosistem daripada tanaman itu sendiri. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar mendapatkan kotoran yang seperti ini. Yang pertama adalah dalam melakukan fermentasi di awal, saya tidak lagi menggunakan tetes tebu atau molase, tetapi saya menggantinya dengan gula merah. Gula merah saya encerkan, kemudian saya campur ke dalam bakteri, ke dalam campuran probiotik ini, dan tidak lagi menggunakan molase. Mengapa demikian? Karena molase seperti yang kita ketahui itu mengandung es atau sodium ya, mengandung unsur es, yaitu sodium yang sangat tinggi sekali, sehingga hasil akhir yang didapat dari kotoran yang dalam pemberian atau pelaksanaan fermentasinya itu menggunakan molase, itu biasanya kotorannya itu mengeras. Kotorannya itu mengeras dan tidak gampang terurai. Oleh karena itu saya mengganti penggunaan molase, karena hasil akhir dari kotoran ini seperti yang saya sebutkan di awal, dia ini akan digunakan untuk pemupukan di kebun buah ataupun di sawah. Jadi saya juga memperhatikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar tidak merusak kontur tanah, tidak merusak tekstur tanah di kebun atau di sawah yang dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam ini. Jadi saya mengganti penggunaan molase dengan menggunakan gula merah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar
kotoran yang dihasilkan itu bisa seperti ini, bisa kering, tidak bau, kemudian tidak becek. Itu syarat yang kedua adalah diusahakan semaksimal mungkin agar kotoran yang jatuh itu tidak tercampur dengan air minum. Jadi dalam penataan kandang saya menaruh air minum di luar sisi kandang. Jadi semuanya saya taruh di luar. Ini juga di luar. Jadi dalam pelaksanaannya saya taruh di luar sehingga air yang tercecer tidak jatuh ke dalam kotoran, sehingga tidak menimbulkan kotoran yang becek dan yang akhirnya akan menyebabkan bau dan berkembangnya bakteri patogen. Jika sampai kotoran itu menjadi becek, ntar saya kasih lihat contohnya ya. Ini adalah kotoran yang becek karena kehujanan kemarin ya. Kayaknya kandangnya ini ada yang netes, ada yang bocor, ada yang bolong ini. Ini belum saya perbaiki sehingga menyebabkan kemarin pada saat hujan dia membasahi tempat kotoran. Ataupun seperti di bawah ini, karena ini di bawah ya, di lantai kandang. Jadi kemarin pada saat hujan ini kelewatan air hujan sehingga dilalui air hujan ya, sehingga dia menjadi becek. Ini juga akan menyebabkan kotoran nantinya akan akan menimbulkan bau, lama-kelamaan akan menimbulkan bau dan otomatis nanti akan berkembang bakteri patogen. Tetapi dengan penggunaan fermentasi ini sudah sangat mengurangi lalat yang ada walaupun kondisinya becek seperti ini. Biasanya lalat itu akan mengerumuni kotoran ternak yang masih mengandung unsur hara, baik itu terutama protein ya, Jadi kalau masih di kotoran ternak itu terdapat protein, maka dia akan bergerumbul di situ sehingga akan menyebabkan dia akan bertelur di situ. Seperti ini contohnya ya. Ini adalah ini adalah kotoran. Dia murni kotoran ya. Ini jarang sekali terdapat lalat. Padahal ini kondisinya basah habis kena hujan ya. Ini kemarin yang saya jemur karena memang kondisinya kemarin becek. Akhirnya saya jemur dahulu sebelum digunakan oleh tetangga petani itu. Jadi sebelum digunakan untuk pemupukan ini saya jemur dulu biar kering. Tetapi saya di sini tidak melihat adanya lalat. Ada lalat pun ini sangat minimal sekali karena hasil akhir dari fermentasi pakan yang saya lakukan membuktikan bahwa protein yang tersisa di dalam kotoran ini sangat minimal sekali sehingga tidak mengundang lalat untuk datang. Tetapi ini contohnya. Tetapi pada kotoran yang terdapat ceceran makanan, dia akan bergerombol, dia mencari makan dan biasanya dia juga akan bertelur di sini.
Oke. Ini nanti harus kita atasi, yaitu dengan cara kita bersihkan, kita harus rajin membersihkan. Kemudian kita setelah dibersihkan, kemudian kita guyur dengan air, kita siram, kemudian kita semprot. Jadi saya menggunakan Wipol ya, yang saya campur dengan air biasa dengan komposisi 1 liter air bersih dicampur dengan 15 cc Wipol. 15 cc Wipol itu saya gunakan untuk menyemprot lingkungan di sekitar kandang yang banyak dihinggapi lalat. Jadi dia untuk mengurangi, mungkin karena mereka tidak suka dengan bau Wipol ya, sehingga mereka akan sedikit demi sedikit berangsur akan menghilang, akan pergi. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan fermentasi pakan adalah yang pertama, hindari penggunaan molase atau tetes tebu dan diganti dengan gula merah, sehingga tidak menimbulkan tanah menjadi keras, sehingga tidak merusak tekstur tanah. Kemudian yang kedua, diusahakan kotoran tidak becek, tidak basah. Kemudian yang ketiga adalah selalu bersihkan kotoran yang bisa menyebabkan menjadi lingkungan hidup bagi lalat-lalat dan bakteri patogen lain. Kemudian diusahakan baik mungkin dijemur sebelum diaplikasikan ke pertanian, dijemur sampai kering dulu, kemudian disemprot lingkungan kandangnya dengan menggunakan Wipol. Itu saja yang sharing sedikit yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.